Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Hari ini kita akan membahas tentang cara-cara membuat gambar isometrik. Isometrik sendiri adalah bagian dari aksonometri atau proyeksi pandangan 3 dimensi paralel yang basis sumbunya adalah 30 derajat. Nah, seperti gambar yang kita lihat di layar ini ya. Jadi gambar isometrik yang dimaksud di sini adalah gambar 2 dimensi isometrik, yaitu gambar 2D yang merepresentasikan proyeksi 3 dimensi isometrik. Nah, karena ini merupakan gambar 2D, maka kita tidak bisa berharap gambar ini kita ubah ya viewpointnya atau titik pandangnya, atau jarak pandangnya, ataupun menghasilkan hidden line secara otomatis ya, sebagaimana pada gambar 3 dimensi yang real. Mengenai materi 3 dimensi insya Allah akan dibahas kelak ya, jika pertemuan 2 dimensi sudah dirasa cukup semua. Oke, nah sekarang kita coba cek ya dengan merubah viewpointnya menggunakan orbit. Nah, kita cek ya. Nah, kelihatan ini gambar 2 dimensi ya, jelas banget di sini. Oke. Nah, biasanya isometrik 2D ini digunakan untuk membuat desain proyeksi paralel yang simpel ya. Untuk membuat gambar ini tentu jauh lebih sederhana dan simple ya, dibandingkan dengan kalau kita membuat dengan menggunakan real 3 dimensi ya. Namun konsekuensinya ya ini tidak bisa perspektif ya. Ini paralel ya, kalau kita teruskan gambarnya itu semua sejajar ya, pandangan sejajar. Oke. Sumbu isometrik ada 3 model, yakni left, top, dan right. Ya, kita bisa lihat di sini sudut-sudutnya berbasis 30 derajat ya. Ini ada yang 150, 30 dan 150, 90 dan 30. Itu kombinasinya ya. Nah, untuk mengaktifkannya kita bisa klik tombol ini ya di sini. Klik, atau kalau kita mau ketik juga ISO draft bisa ya. Nah, setelah diaktifkan baru kita pilih modusnya yang mana yang mau kita pakai dulu ya. Ada left, top, dan right. Atau selain bisa kita klik di sini, kita juga bisa tekan tombol F5 ya. Nah, ini sudah aktif. Sekarang modus yang aktif adalah right ya. Arahnya 30 derajat dan 90. Nah, untuk memutar atau men-switch model sumbu, kita bisa buka tombol ini kemudian pilih ya, atau bisa juga tekan F5 ya. Ini saya tekan F5 ya. Nah, sobat lihat dia switch ya, bergilir left top right dan seterusnya. Nah, agar penggambaran isometrik ini efektif dan mudah, biasanya kita aktifkan tombol ortogonal ya, yaitu tools untuk memaksa gerakan kursor searah dengan sumbu. Ya, ini aktifkannya klik di sini atau tekan tombol F8. Nah, pada saat kita mengaktifkan ortogonal, maka gambar garis yang kita buat di sini akan dipaksa ya. Sekarang yang aktif adalah top, yaitu sudut 30 dan 50 derajat. Maka kita nggak bisa membuat garis dengan arah yang selain itu ya. Oke. Baiklah, kita sekarang ambil contoh membuat gambar balok sederhana ya. Pertama-tama kita akan membuat permukaan atas balok. Jadi kita aktifkan sumbu top ya. Tekan F5 sampai top aktif. Oke, kita mulai gambar line. Nah, misalnya jaraknya berapa? 10. Ketik 10 ya. Oke, kemudian kemari ke arah yang 150 derajat, misalnya 10 juga. Ke sini ke arah yang 30 tambah 180 jadi 210 ya. Kita ketik jaraknya 10. Close saja. Dah, jadi ya. Kemudian untuk membuat sisi kiri ini ya, kita tekan tombol F5 sampai leftnya aktif. Oke, line. Jaraknya misalnya katakanlah berapa? 5 ya. Kemari 10. Oke, kita klik di sini endpoint. Kemudian yang sisi kanan, coba misalnya kita tidak memindahkan ke sumbu right ya.
kita langsung line, klik di sini. Nah, nggak bisa ya, kita nggak bisa ke arah yang 30 derajat ini. Tapi kita jangan buru-buru nangis dulu ya, kita tinggal tekan F5 di tengah jalan juga nggak apa-apa ya, tekan F5. Nah, keputar ya dia. Oke, tadi jaraknya di sini ke 10. Bentar. Dah jadi ya. Nah, pada saat isometrik ini aktif, AutoCAD itu menyediakan yang namanya ISO circle, yaitu circle yang berada di bidang isometrik ya. Oke, kita bikin ellipse. Nah, itu ada pilihan ISO circle ya. Pilihan ini hanya muncul kalau snap aktif adalah isometrik. Klik ISO circle, dia tanya center point of circle ya. Misalnya kira-kira di sini. Nah, jadi ya. Oke, kira-kira di sini. Kemudian kita membuat ISO circle yang di sisi kiri ya. Kalau kita langsung bikin ellipse ISO circle I, klik di sini misalnya. Nah, itu nggak matching ya dengan bidangnya. Tekan F5. F5 lagi. Nah, ini harusnya left ya. Oke, klik di sini. Kemudian yang sisi kanan, tekan F5 lagi. Bikin circle. Ellipse. Ambil ISO circle. Klik sini. Dah, jadi ya. Sekarang kita cek ya. Pada saat merubah pandangan, baru lihat dia tuh gambar 2 dimensi ya. Gepeng dia tuh. Nah, oke ya. Ya, jadi untuk membuat balok ini ya, tanpa kita butuhkan misalnya untuk merubah pandangan, untuk merubah jadi perspektif, itu memang lebih mudah menggunakan 2D isometrik ini dibandingkan kalau kita membuatnya dengan menggunakan 3 dimensi yang real ya. Oke, sekarang akan kita coba membuat kasus gambar meja seperti ini ya. Kita akan mulai dari langkah pertama. Ini langkah pertamanya isometrik dalam keadaan aktif mati ya, dalam kondisi ini. Oke, kita akan buat langkah pertama adalah mengaktifkan ini. Kemudian kita akan buat permukaan atasnya dulu, berarti top yang harus kita aktifkan, tekan F5. Oke, ambil line, klik di sini. Nah, di situ jaraknya adalah 50 ya. Sini 50, close. Jangan lupa ortogonalnya aktif ya, ini ya. Oke, line lagi ke sini. Nah, ke bawah tidak bisa, tekan F5. Panjangnya 3 ya. Kemudian ke sini kita tekan F5 lagi. Berapa tuh? 50 ya. Oke, tekan F5 lagi. Sekarang yang bikin sisi kanan 50. Nah, kakinya ambil line. Tingginya berapa? 10. Kemudian tekan F5. Ke sini berapa tuh? 5 ya tebalnya, tebal kaki. Ke atas tadi berapa? 10 ya. Nah, kemudian line ke sini, tekan F5. Panjangnya 5. Nah, ke atas tekan F5. Nah, ini kita nggak tahu panjangnya berapa ya. Dan di sini dalam keadaan ortogonal kita juga nggak ada polar ya, nggak bisa aktif karena polar aktif berarti ortogonal mati ya, tidak bisa dua-duanya aktif. Jadi biasanya kalau kasus gini kita klik aja sembarang di atas, nanti bisa kita trim ya. Oke, trim ya. Kalau gitu ya, ini batasnya, enter, potong ini. Oke, kemudian dengan cara yang sama kita bisa buat kaki-kaki yang lain ya. Ini dulu ke bawah tadi berapa? 10. Ke sini 5, ke atas 10. Oke, sama ke sini juga, tekan F5. Panjangnya 5, ke atas 10. Ke bawah berapa tadi? 10. Tekan F5. Panjangnya 5, ke atas 10. F5 ya, ke atas 10.
lain lagi, tekan F5, panjangnya 5 ke atas, kita tidak tahu, jadi klik aja sembarang dulu. Kita potong pakai trim ya, TR, ini batasnya, enter, ini yang mau dipotong, enter. Nah udah mejanya jadi. Berikutnya adalah membuat circle ini ya, dia ada di permukaan atas, jadi aktifkan snap isometriknya, top ya, tekan F5. Nah udah top, ambil ellipse, ini kira aja ya, iso circle, klik sembarang di sini, misalnya di sini segini. Nah untuk membuat ketebalan ini ya, kita bisa copy ya, copy ini, enter, dari titik ini ke titik ini ya. Nah jadi kita potong, trim, ini batasnya, enter, ini yang potong, enter. Oke, jadi ya. Lalu untuk membuat teksnya ini ya, ini arahnya sesuai dengan subuh yang tadi kita bahas. Arah dari sini ke sini adalah 30 derajat ya. Jadi nanti rotation angle-nya adalah 30 derajat. Kita bikin teks, dia tanya oke, kita pakai dia teks saja ya, dynamic text. Start point-nya kira-kira di sini, tingginya klik aja di sini, misalnya tingginya 4 ya, atau 5. Kemudian rotation angle-nya ke arah sini ya, berarti 30 derajat. Teksnya apa terus di situ? Hati-hati lubang ya, ketik. Ya, selesai. Teksnya kegedean, kita rubah, klik di sini, ambil properties, merah aja cukup. Ini height-nya 3 deh, coba. Ya udah, segini ya, 3 ya. Nah sekarang kita lihat, walaupun arahnya udah bener, tapi dia terlihat seperti ini ya, tidak sejajar bidang permukaan atas meja ini ya. Nah ini kita akal-akalinya adalah dengan mengubah oblique angle-nya ya, kemiringan hurufnya. Kemiringan hurufnya harusnya min 30, jadi dia agak miring ke kiri ya, 30. Jadi kita klik di sini, ambil properties, PR, oblique-nya di sini adalah min 30. Nah gitu ya. Sekali lagi, ini bukan real 3 dimensi ya, ini 2 dimensi yang kita membuat trik supaya terlihat seperti 3 dimensi. Oke, kemudian kita bikin yang jangan diduduki. Dia teks lagi, start point kira-kira di sini, misalnya. Tadi tingginya berapa, 3 ya. Nah, rotation angle-nya ke arah sini ya, berapa derajat? Kalau di sini 150, maka ke sini adalah tegak lurusnya ya, 150, bukan tegak lurus, kebalikannya ya, tambah 180, jadi 330. Yang 30 rotation angle, kemudian jangan diduduki teksnya ya. Oke, kita rubah propertinya. Nah kalau ini harusnya miringnya ke kanan ya. Nah kalau miringnya ke kanan berarti bukan min 30 tapi plus 330 oblique angle-nya. Properti di sini oblique angle 30. Nah udah ya, kelihatan sebidang ya. Sekarang kita geser dikit. Ya prinsipnya sama ya dengan gudang Betawi dan meja lesehan ini. Cuman arahnya di sini adalah, ini bisa di copy aja ya, sama. Nah di sini untuk editnya kita pakai edit. Tadi apa, gudang Betawi ya, gudeg. Enter. Ini juga sama, bisa kita copy meja lesehan. Edit meja lesehan. Nah selesai ya untuk teksnya ya, untuk teksnya. Nah kemudian untuk dimensinya ya, kita ukur yang di permukaan atasnya itu ya. Kita harus menggunakan di sini dimension align ya, karena miring, jadi bukan dimensi linear, horizontal vertikal ya. Itu pertanyaan, kalau disingkat ya DAL. Ini
enter aja. Lalu ditanya select object, ini objek yang kita ukur. Nah jadi ya, ada lagi yang mau diukur, tinggal enter, tunjuk di sini. Nah, begitu juga yang 3 dan 10 dal. Nah kalau ini sih vertikal, dimensi linear juga bisa ya. Select object dari sini, dari endpoint ini ke endpoint ini. Nah, ada lagi dimensi lain ya. Ini dan sini. Nah, kemudian mana lagi? Ini ya kakinya. Dal. Kalau satu garis enter aja, langsung tuju garisnya. Enter. Select object enter aja. Ini yang mau diukur. Nah, jadi ya. Nah, cuman sekali lagi ini adalah pengukuran 2 dimensi yang tidak terlihat seperti sebidang ya. Jadi kita bisa rubah untuk mengatur kemiringan dari garis extension dimensi ini. Kita ubahnya dengan menggunakan oblik ya. Terus buka. Di sini ada oblik ya. Oke, dia tanya oblik angle-nya berapa. Kalau kita lihat di sini, ini maksudnya oblik ini adalah sudut extensionnya ini ya. Garis extensionnya ini kita lihat arahnya ke atas, vertikal ke atas, berarti 90 derajat ya. Jadi di sini kita jawab 90. Ini ya, sama ini juga klik di sini. Harusnya tadi bisa sekalian ya. Kalau kita udah tahu. Ini ambil oblik, ambil 90. Nah, kita samain deh ya. Kita turunin dikit. Mana lagi? Ini ya yang 3 dan 10. Kita lihat arahnya adalah ke sini ya. Jadi kalau ke arah sana 30 derajat, sementara kalau ke sini adalah 30 ditambah 180 yaitu 210. Jadi kita select ini sama, ambil annotate, buka dimension, klik di sini oblik, enter oblik angle 210. Nah gitu ya. Kemudian yang 5 derajat ini sama ini ya 210 derajat juga ya. Klik di sini, ambil annotate, dimension, oblik 210. Oke, kemudian ini juga sama, annotate, ini ke arah sini ya. Jadi 150 ditambah 180 330 ya. Jadi buka dimensions, ambil oblik 330. Nah, jadi ya. Nah, sekarang tinggal kita atur adalah kemiringan dari hurufnya ya. Kemiringan hurufnya. Ini ada sebagian yang udah kelihatan sebidang ya, padahal belum kita atur oblik teksnya. Jadi karena saya mengaktifkan style yang memang sudah miring ya. Ya, kita cek di sini style. Nah, ini ada style 1 dan style 2 yang memang sudah miring. Ini ya style 1 itu sudah miring ke kiri ya. Nah, kebetulan dimension kita itu menggunakan style yang style 1 ya. Nah, itu oblik angle-nya udah min 30 ya, miring ke kiri berarti ya. Nah, ada dimensi tertentu yang harusnya justru miring ke kanan. Nah, seperti ini ya. Jadi harusnya ini oblik angle dari teksnya itu plus 30 derajat. Jadi di sini harusnya stylenya jadi kita di sini jadi di sini kita text edit ya untuk dimensi yang ini. Kemudian kita pilih annotate, nah ini text style ya, kita pilih yang style 2. Kemudian ini harusnya miring ke kanan, ini juga sama, ambil text style, harusnya style 2. Oh udah ya. Ya kira-kira begitu ya sobat ya. Untuk membuat karpetnya sama caranya dengan tadi waktu membuat balok ya. Ambil line, klik aja di sini, nggak ditentukan ukurannya, jadi klik sembarang, klik, kekecilannya. Nah ini gimana nih coba supaya caranya supaya apa sama ya. Kita nggak tahu jaraknya, jadi klik aja sembarang, enter, line dari sini ke sini. Nah, baru deh kita potong ya, trim. Ini
cari batasnya, enter. Ini yang mau dipotong ya. Nah sekarang coba kita tes ya, kita rubah titik pandangnya, pasti lucu ya. Nah gepeng ya. Jadi sebenarnya isometrik 2 dimensi itu hanya akal-akalan aja ya, gambar 2 dimensi yang kita bikin arahnya itu sehingga kelihatan seperti 3 dimensi. Nah berarti materi isometrik ini udah selesai ya, memang cuma itu aja ya. Kalau sudah selesai, matikan lagi isometriknya, kembali ke snap standar lagi ya. Nah sampai di sini berarti sobat bisa membuat gambar-gambar berikutnya dengan cara yang telah dibahas tadi ya. Nah silakan sobat men-screenshot gambar-gambar soal ini dan mencoba membuatnya dengan mandiri menggunakan cara-cara yang sudah dibahas tadi ya. Ya, dengan demikian berakhir pula pertemuan kita sampai di sini dulu. Insya Allah disambung pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.